Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning, warahmatullahi Miss. Ya, gimana puasanya hari ini? Masih pada kuat kan? Masih, Miss. Masih, alhamdulillah. Masih lah ya, kan masih pagi, ya kan? Nah, sebelum masuk ke materi kita yang akan kita bahas hari ini, ada yang udah familiar belum nih sama apa sih intention itu atau apa sih expressing of intention itu? Udah, Miss. Udah, coba Risma apa itu intention? Kayak rencana yang mau dikerjain gitu, bukan, Miss? Ya, benar. Terima kasih Risma. Jadi intention ini adalah ungkapan untuk menyampaikan rencana yang akan kita kerjakan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan ya. Sebentar, Miss share PPT-nya kita dulu. Udah kelihatan? Udah, Miss. Udah. Oke, sebentar. Nah, materi hari ini adalah what is expressing of intention. Apa sih yang dimaksud dengan expressing of intention? Jadi, expressing of intention ini adalah ungkapan yang biasanya digunakan untuk menanyakan maksud atau mengungkapkan tujuan. Nah, artinya adalah uh, intention ini berupa tanya jawab. Jadi ada yang bertanya dan ada yang menjawab. Apa sih yang ditanya dan dijawab ini? Nah, yang ditanya dan dijawab ini itu berupa keinginan, berupa harapan, berupa kegiatan yang akan kita lakukan. Biasanya kalimat-kalimatnya ini mengandung simple future yang menggunakan will. Nah, jadi intention dibagi menjadi dua kelompok. Pertama adalah kelompok gerund dan kelompok infinitif. Apa sih Miss yang dimaksud dengan gerund dan infinitif ini gitu? Gerund ini adalah kalimat yang verbnya menggunakan ing. Gini, kuncinya adalah untuk tahu kalimat itu gerund atau infinitif, dilihat dulu verbnya. Dia punya ekor nggak nih di belakang verbnya? Biasanya yang menggunakan tambahan ing ini adalah gerund. Kita bisa sebut itu gerund. Misalnya ada kata eating, ada kata talking, ada kata walking. Nah, yang menggunakan ing di belakangnya ini adalah kalimat gerund. Nah, untuk kalimat infinitif nih biasanya di depannya tuh menggunakan to. Misalnya to eat, atau to talk, atau to walk. Nah, yang menggunakan to sebelum verb ini adalah kalimat infinitif. Kita lihat contohnya di sini ya. Ini ada beberapa kalimat contoh untuk infinitif. Coba siapa ya? Coba Tiara deh. Tiara coba baca kalimat contoh dari infinitif ini. I'd like to visit Rome next year. Artinya, aku ingin berkunjung tahun depan. Yang kedua, hope my classmate after the pandemic is over. Artinya, aku ingin bertemu teman-teman sekelasku setelah pandemi selesai. Ya, oke. Yang pertama adalah I'd like to visit Roma next year. Yang kedua ada I hope to see my classmate after the pandemic is over. Nah, gerund dan infinitif ini itu sama-sama digunakan untuk menyampaikan niat atau rencana yang akan kita lakukan di masa depan. Seperti ini dia di kalimat pertama, dia berencana untuk mengunjungi Roma tahun depan. Di kalimat yang kedua, dia berencana untuk bertemu teman-temannya setelah pandeminya selesai. Tapi ada hal yang harus kalian ingat. Saat menggunakan infinitif dalam kalimat, biasanya kalimat itu bersifat tidak pasti. Berarti tuh dia masih niat gitu. Belum tahu nih, dia belum punya susunan detail apakah rencana ini akan diwujudkan atau tidak. Sama nih kayak gini, aku ingin berkunjung ke Roma tahun depan. Ya itu masih berupa niat aja gitu. Dia baru bilang aja kayak aku mau ke Roma loh tahun depan gitu. Tapi dia belum ke Roma kan sekarang.
terus dia udah urus paspor dan segala macamnya belum gitu kan, kita nggak tahu karena ini masih berupa niat dia aja gitu, dia masih mengungkapkan itu kayak asal bunyi gitu, tapi dia memang mau ke sana gitu. Nah, kalimat-kalimat yang berupa niat ini itu uh, bisa kita susun menggunakan infinitif. Ya, yang contoh yang kedua itu adalah contoh gerund. Coba Risma baca contoh yang gerundnya. Oke, Bu. Di sini ada 2 ya, Bu. Miss. Yang pertama, Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang pertama ini ada I'm planning on. Kalimatnya I'm planning on having a massive birthday party one day. Yang artinya aku berencana untuk membuat pesta ulang tahun yang sangat besar suatu hari nanti. Terus yang kedua ada I'm thinking about atau of. Yang pertama, I'm thinking about taking a day off in the near future. Yang artinya, aku berpikir atau berencana untuk mengambil cuti dalam waktu dekat. Dan yang menggunakan kalimat I'm thinking of itu, I'm thinking of going on a vacation with my best friend next year. Yang artinya, aku berpikir atau berencana untuk pergi berlibur bersama sahabat-sahabatku tahun depan. Oke, thank you Risma. Nah, seperti Ya, yang tadi sudah teman-teman kamu sampaikan, yang tadi contoh kalimat infinitif dan gerund ini, mereka sama-sama digunakan untuk menyampaikan tujuan. Bedanya, kalau si infinitif itu dia masih 50-50 gitu. Belum terlalu pasti nih dia mau pergi atau enggak. Nah, kalau gerund ini biasanya diungkapkan untuk kalimat-kalimat yang udah 70% atau 80% pasti akan dilakukan. Misalnya, nih dia, I'm planning on having a massive birthday party one day. Artinya, aku berencana nih nanti di masa depan mau buat pesta ulang tahun yang besar gitu. Artinya, dia nih udah berencana matang nih buat bikin pesta gede, cuman dia belum tahu nih nanti di sana bakal terwujud atau enggak gitu. Cuman tapi dia sudah merencanakan itu sejak saat ini gitu. Dia udah bikin, mungkin dia udah bikin listnya, mungkin dia udah sewa tempatnya atau yang lain-lain. Nah, yang kedua ini ada contoh I'm thinking about taking a day off in the near future. Artinya dia berencana buat ngambil cuti di masa depan gitu kan, di waktu yang udah dekat ini gitu. Artinya dia udah tahu nih kalau di masa depan ini bakal ada hari libur atau dia ada kerjaan di hari itu dan dia memilih untuk mengambil cuti. Artinya dia udah 70% atau 80% yakin kalau dia mau ngambil cuti. Nah, itu bedanya ya. Kalau infinitif tuh dia masih 50-50, kalau gerund ini dia udah hampir pasti ingin melakukan ini. Sekarang kita kembali lagi kepada expressing of intention. Expressing of intention ini hanya menggunakan, untuk saat ini kita hanya menggunakan 2 tipe kalimat, yaitu adalah be going to dan would like to. Nah, apa sih Miss bedanya saat menggunakan going to dan would like to? Nah, saat menggunakan be going to, kita bermaksud untuk menyampaikan harapan, untuk menyampaikan rencana. Tapi saat kita menggunakan would like to, itu artinya kita sudah berkeinginan untuk melakukan sesuatu. Contoh misalnya, saya berencana untuk pergi ke Jepang tahun besok. Berarti kita menggunakan I am going to go to Japan next year. Nah, berarti dia berencana nih untuk pergi ke Jepang tahun depan gitu. Kalau would like to, kalau menggunakan would like to, ini adalah kegiatan yang sudah pasti akan dilakukan gitu. Misalnya nanti malam atau setelah kelas ini saya akan makan mie, tapi nggak boleh ya karena kan kita masih puasa. Ini contoh ya. Kalau menggunakan would like to berarti I would like to eat noodles after this class. Nah, di sini ada contoh-contoh yang bisa kalian gunakan sebagai referensi ya. Di sini ada I am going to go Taman Mini this afternoon. Artinya saya berencana untuk pergi ke Taman Mini sore ini. Terus yang kedua ada she is going to buy a blue notebook.
Artinya dia, perempuan itu berencana untuk membeli buku catatan yang berwarna biru. Nah, di sini nomor 3 dan 4 ini contoh untuk kegiatan pasti yang akan dilakukan. Nah, dan juga biasanya would like ini dia bersifat formal, artinya bisa kita gunakan ungkapan ini saat kita ada di kelas atau saat kita berhadapan dengan orang yang lebih tua. Gitu. Oh ya, di sini kenapa sih Miss? Di sini kok B-nya ditanda kurung gitu kan? Karena setiap subjek dia memiliki modalnya sendiri. Seperti I itu dia biasanya diikuti oleh M. Jadi I am want to go atau I am going to go. Nah, kalau we, you, they dia menggunakan are. Kalau he, she, it dia menggunakan is. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Tidak, Miss. Ya, oke. Nah, di sini kita akan masuk kepada tahap pengubahan kalimat. Nah, namanya kalimat itu pasti punya kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Dari tadi yang kita bahas itu adalah kalimat positif. Bagaimana nih, Miss, cara mengubahnya ke kalimat negatif atau kalimat tanya? Nah, di sini saat kita ingin mengubah kalimat itu menjadi kalimat negatif, maka setelah models atau sebelum verb, kita harus tambahin dulu kata not. Nih, di sini ada contohnya. Kalimat positifnya adalah she is going to ask her father to buy a motorcycle. Nah, berarti saat kita mau bilang dia tuh di sini kan artinya dia ingin meminta ayahnya untuk membelikan motor gitu kan. Kalau kalimat negatifnya kan di bahasa Indonesia berarti dia tidak meminta ayahnya untuk membelikan motor. Nah, bagaimana Miss di bahasa Inggrisnya? Untuk menulis kalimat dalam bahasa Inggrisnya, kita bisa menggunakan atau menambahkan not setelah kata is. Jadi she is not going to ask her father to buy a motorcycle. Nah, untuk yang contoh tipe kedua itu adalah contoh di would. Contoh positifnya adalah she would like to cook for dinner. Ini adalah kalimat positif ya, artinya dia akan masak untuk makan malam. Kalau negatifnya kan berarti dia tidak masak untuk makan malam. Nah, gimana nih caranya mengubah kalimat ini menjadi kalimat negatif? Caranya adalah kita menambahkan not setelah kalimat would. Jadi, she would not like to cook for dinner. Nah, udah pada bengong aja. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya belum? Enggak, Miss. Enggak? Oke, berarti udah jelas ya. Berarti kalau Miss kasih soal, udah pada bisa harusnya ya. Insya Allah. Ya, insya Allah. Oke. Baik, tadi pagi Miss udah post di Google Classroom. Ada soal yang harus kalian kerjakan. Deadline-nya dikumpulkan besok di jam sekolah, di jam kelas kita kan kita belajar tadi jam 10. Nah, Miss minta kalian mengumpulkan juga di Google Classroom itu jam 10. Ada 10 soal yang harus kalian rubah ke bentuk negatif dan ke bentuk tanya ya. Untuk formatnya ditulis tangan di kertas lembar, terus disubmit di link Classroom yang udah Miss bagi tadi. Untuk soal ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Miss. Tidak, oke. Nah, sekarang untuk kehadiran sebentar. Karena tadi Miss belum absen di pertama, jadi ini Miss screenshot aja nggak apa-apa ya. Jadi kalian Miss foto untuk list kehadiran hari ini. Ya, oke. Oke. Ayo, bergaya dulu. 1, 2, 3. Oke, dear. Thank you class for today. Jangan lupa dibaca-baca lagi ya bedanya yang would like to dan going to ini. Karena nanti di ujian yang akan keluar, yang akan Miss sampaikan, yang akan Miss keluarkan di ujian nanti, ini hanya be going to dan would like to. Oke. Thank you for today. Kita ketemu lagi di kelas besok. Jangan lupa kerjain tugasnya, oke? Oke, Miss. Oke. Oke, have a great day. Thank you. Dadah. Thank you.